Ya, silakan di absen dulu ya di Fikras ya, sambil menunggu beberapa kawan-kawan yang masuk kembali. Nggak ada kendala kan Fikrasnya begini ya? Error ya. Fikrasnya sedang error ya kayaknya ya. Iya, Pak, lagi error, Pak. Pagi ini. Kita sudah 24 dari 80 sekian ya. Tunggu dulu. Di kelas saya nggak ada yang tabrakan mata kuliah yang kalian ambil. Ada, Pak. Ada yang tabrakan. Ada, Pak. Mata kuliah apa dengan apa? Hukum internasional dengan hukum perundang-undangan, Pak. Hukum perundang-undangan semester berapa? Saya semester 7, itu mata kuliah semester 3. Iya, Pak. Oh, ya kamu semester 7. Semester 7 hukum kamu ngulang ya? Enggak, Pak, karena saya cuti, Pak. Berarti ya. Berapa orang yang satu nasib denganmu? Izin Pak Debi. Ya, mana? Ya, itu sesuai dengan yang saya PC kepada Bapak. Jumlah orangnya, Pak. Oh iya, coba deh saya lihat. Ada 7, kalau tidak salah. Coba di ping lagi, Yus. Oh ya, Pak. Saya belum mau save namanya. Ini angkatan 2000, kurikulum 2016. Jadi kan kita ini ada, untuk semua mahasiswa, kita ini ada kurikulum 2016. Kalau kalian yang 2020 masuk ke dalam kurikulum 2020. Jadi kalian misalnya, ini harus jadi perhatian juga. Kalian angkatan 2010, pokoknya mulai dari angkatan 2020, 21, 22, 23, seterusnya, sampai 5 tahun ke depan, dia mengikuti kurikulum 2020. Nah, mereka-mereka yang di bawah 2020, 2019, 2018, 17, 16, itu mereka mengikuti kurikulum 2016. Gitu. Jadi kalian seandainya Siakadunya error, seharusnya kalian ditetapkan yang 2020 nih ya, ditetapkan mengikuti kurikulum 2020. Seandainya kalian bisa memilih 2016, itu jangan dilakukan. Nanti kalian nilai kalian tidak akan bisa termasukkan ke dalam transkrip daftar nilai atau daftar nilai kalian. Itu perhatikan. Begitu juga angkatan 2019 ke bawah itu menggunakan kurikulum 2016. Seandainya kalian bisa masuk ke 2020 kurikulumnya karena salah input, itu segera hubungin kami. Itu tolong sampaikan kepada semuanya untuk disosialisasikan ya para mahasiswa. Itu penting sekali. Nah ini maksudnya yang Rabu 13 tuh usulannya ya? Iya, Pak. Usulan dari mereka jam 1 Rabu. Hukum internasional. Oke. Ya, hukum internasional. Saya catat dulu ya.
Kalau yang hari Seninnya nggak tabrakan tuh ya? Enggak, Pak. Sekarang hari ini kalian mata kuliah apa? Siapa namanya tadi? Pranika. Perundang-undangan, Pak. Oke, ya udah kalau gitu. Baik, nanti saya kerjakan setelah ini. Perundang-undangan. Kalau gitu, ya nanti di ini diatur. Baiklah. Saya coba memulai perkuliahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jadikan Yudis fokus dulu. Sehat walafiat, tidak kurang apapun. Diberikan kemudahan untuk belajar, menangkap ilmu, kemudian diberikan kemudahan juga dalam fasilitas menangkap ya pembelajaran, mengikuti pembelajaran, karena saya yakin di berbagai mahasiswa ini dinamis, ada yang bisa mengikuti secara lancar, ada yang juga memiliki kendala lah devices-nya, kemudian kendala apalagi ya, desanya, dan kendala lingkungannya, ada yang nggak memungkinkan. Itu menjadi tantangan bagi kita tersendiri ya. Artinya tidak ada perjuangan yang tidak ada rintangan. Itu pasti ada rintangan-rintangan. Dan bagaimana kita dalam rintangan tersebut bisa melaluinya dengan baik, atau bisa tabah melaluinya dan bisa berhasil sesuai dengan tujuannya kita masing-masing. Karena dalam belajar ini pasti ada tantangannya. Gitu. Yang punya materi secara materi cukup, waktunya yang kadang-kadang tidak bisa memanage waktunya dengan baik. Yang bisa memanage waktunya dengan baik, tapi kadang terkendala dengan keuangannya yang kurang cukup gitu ya. Itu dinamika dalam kehidupan. Sangat jarang sekali orang yang sempurna semuanya. Tantangannya masing-masing ada. Nah, saya harap kalian bisa belajar keluar dari cobaan-cobaan tersebut. Gitu. Kalau kalian melihat dosen-dosen yang sudah S3 dan lain sebagainya, mereka dalam hidup pun perlu memiliki tantangan gitu ya. Sampai sekolah S3, sampai menjual segalanya, walaupun dapat beasiswa, berjuang di negeri orang, untuk hidup di negeri orang, itu juga merupakan tantangan ya. Itu kita alami semuanya, dan saya yakin juga pasti kan kalian juga memiliki tantangan tersendiri. Teman jangan putus asa, jangan cepat menyerah, karena di depan kalian itu ada satu tujuan, targetnya. Ya, konsentrasi kepada target tersebut. Kalau ada yang bisa di orang yang diajak bicara untuk bicara menyelesaikan masalah,
kalian ajak bicara, ya, kalian ajak musyawarah, ya, segala sesuatu itu bisa terselesaikan insya Allah dengan proses-proses yang kalian anggap itu mungkin jalan keluar yang orang-orang bisa dipercaya oleh kalian, gitu ya. Termasuk ada dosen PA yang juga perlu untuk bisa kalian gunakan atau manfaatkan untuk sharing terkait dengan masalah-masalah akademik. Nah, terkait dengan contohnya tadi ada tabrakan waktu dan sebagainya, karena memang ada yang nggak ngikutin dari seharusnya semester 3, tapi baru semester sekarang. Saya berharap kepada angkatan 2020 ini, terutama 2020, kalian utamakan dulu mata kuliah wajib, ya. Mata kuliah wajib itu diutamakan dulu. Mata kuliah wajib diutamakan. Kalau ada yang ngulang, seandainya Anda sudah semester 5, Anda nggak lulus HI gitu. Anda kan harus pengen ngambil HI lagi. Nah, diutamakan dulu yang di depan Anda dulu. Kalau seandainya tidak bakal bertabrakan gitu ya. Nah, tapi saya yakin nggak mungkin lah nggak lulus HI karena mata kuliah HI kan mata kuliah prasyarat ya. Mata prasyarat artinya kalau kalian tidak lulus, kalian tidak bisa mengikuti mata kuliah yang lainnya. Kalau nggak lulus itu kayaknya mustahil. Karena apa? Karena kalian yang penting bisa hadir dulu, mengerjakan tugas semuanya, mengerjakan UTS, mengerjakan UAS, gitu kan. Nilai yang terendah itu D, itu artinya tidak lulus. Tapi syarat mata kuliah itu bukan tidak lulus, sudah mengikuti, pernah mengikuti. Nah, pernah mengikuti itu adalah E, artinya pernah mengikuti. Nggak mungkin mahasiswa ini sama sekali E-nya itu karena E itu kan bisa jadi dua penyebab. Anda tidak mengikuti sama sekali itu E, atau Anda dapat nilai paling rendah itu E. Nah, yang Anda tidak bisa mengambil mata kuliah prasyarat HI ini, ya, mata kuliah contohnya ada telematika nanti semester 5 bagi yang belum mengambil. Ya. Yang penting sudah ngikutin mata kuliah HI gitu, bukan lulusnya. Nah, jadi itu juga perlu jadi perhatian kita semuanya. Kenapa Pak ada mata kuliah prasyarat? Ya, saya sudah sampaikan kepada mahasiswa. Kalau kamu mengikuti senam bela diri, sabuknya kan macam-macam, ada putih, ada kuning, hijau. Boleh nggak kira-kira langsung ke sabuk hitam? Ya nggak boleh. Kenapa? Ada hal-hal yang kalian belum pelajari, yang sabuk hitam bisa cedera, nggak ngerti gitu loh. Nah, sama juga seperti itu dalam belajar ilmu itu ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan itu ada yang prasyaratnya hanya melalui saja, tidak lulus tapi ikut, ada yang harus lulus. Nah, ini harus diperhatikan juga oleh kalian, mana yang ada prasyarat. Saya ketika kuliah dulu saya sampai mendetail mana yang prasyarat, mana ini, mana semester depan, mana semester kapan harus ulang, kapan enggak, kapan saya mengulang, kapan saya mata kuliah yang baru, gitu kan. Nah, itu harus benar-benar kalian detailkan, gitu ya. Jangan sampai rencana kalian yang lulusnya 4 tahun, 3 tahun setengah, 4 tahun, paling banter 5 tahun lah, jangan lebih dari 5 tahun ya. Karena dunia ini bergeraknya cepat, kalau 5 tahun itu ya Anda dikejar harus bekerja, batasan umurnya, apalagi yang lahirnya atau masuk SMA-nya telat 2 tahun. Kalau saya kan telat 2 tahun masuk SMA-nya, karena saya pernah sekolah di luar negeri, kemudian turun tingkat dari SMP kelas 2 jadi kelas 6 SD lagi. Tapi keuntungannya ya bahasa, kayak gitu, pengalaman, dan itu semua sudah bisa saya kejar lagi gitu ketertinggalan tersebut. Nah, apalagi mahasiswa yang umurnya kalian lulusnya SMA-nya tahun 2018 atau tahun 2019 baru masuk tahun 2020 gitu. Nah, ini harus mengejar ketertinggalannya. Ya, bukan artinya Anda tertinggal begitu kalah, enggak, tapi dikejar ketertinggalan tersebut. Nah, dikejarnya ya saat ini dengan mendapatkan
nilai yang baik, tidak mengulang lagi dengan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan waktunya. Karena kita mengharapkan paling lama Anda 6 bulan tuh nganggurnya 6 bulan paling lama. Setelah itu kalian harus sudah dapat kerja. Nah, bagaimana Pak bisa dapat kerja? Dapat kerja kan bisa dua hal. Anda kerja dengan orang lain atau Anda membuat satu usaha. Nah, dari sekarang kalau ada usaha, Anda sudah merintis usaha tersebut. Gitu ya. Usahanya apa, segala macam. Yang di bidang kalian. Saya juga kan bekerja sebagai pegawai negeri. Sebagai pegawai negeri, saya juga ada punya usaha sendiri. Saya nggak mengandalkan pegawai negeri saya. Saya berusaha bikin ini, bikin itu, gitu ya. Macam-macam. Antara lain jadi YouTuber misalnya gitu ya. Itu kan usaha yang real depan kalian. Yang bisa dikerjakan gitu ya, menghasilkan uang. Walaupun uang saya nggak banyak dia jadi YouTuber, tapi lumayan udah 7.000 subscriber. Ya ada aja lah buat beli-beli pulpen masih bisa lah gitu ya. Artinya mulai sekarang kalian mindsetnya, kalian sudah berusaha pada usaha. Kewirausahaan sudah dipelajari ya, atau belum? Nanti mungkin semester 3 atau semester 4 apa ya? Kewirausahaan. Kalian belum ada ngambil kewirausahaan ya? Belum ya? Ya. Belum ada ya. Nah, itu nanti akan dipelajari kewirausahaan. Kewirausahaan akan dipelajari bagaimana Anda bisa mengoptimalkan mata kuliah itu. Artinya di zaman yang teknologinya serba canggih seperti ini, semuanya bisa dilakukan. Usaha itu bisa berkembang. Anda belajar hukum internasional, misalnya kan, pengen kenal apa sih kesepakatan perdagangan yang sudah ada di bidang jasa konsultan misalnya. Ya kan? Yang paling sederhana jasa konsultan. Anda seorang ahli di bidang, Anda jangan cita-cita ahli di bidang macam-macam, satu aja ahli misalnya. Di bidang pengelolaan sumber daya manusia ya, dalam kajian hukumnya. Ya, banyak orang-orang yang ingin tahu bagaimana sumber daya manusia di Indonesia dari luar negeri ya. Anda seorang ahlinya gitu. Jadi benar-benar di situ Anda punya data, punya dokumen dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi konsultan. Bahasa sekarang ini mutlak ya. Bahasa Inggris itu sudah tidak bisa ditawar-menawar. Anda harus menguasai bahasa Inggris. Setidaknya mengerti bahasa Inggris. Komunikasi bahasa Inggris itu sudah tidak bisa tawar-menawar. Syukur-syukur Anda bisa berkembang lagi, memiliki kemampuan bahasa yang lainnya lagi, bahasa Cina lah, bahasa Prancis lah, ada 5 bahasa di PBB yang diakui sebagai bahasa internasional. Apa aja itu? Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, dan bahasa atau lagi apa? Bahasa Cina. Cina masuk nggak? Ya, jadi itu Anda harus menguasai. Kalau Anda sudah bisa menguasai bahasa Inggris satu dengan bahasa Spanyol aja misalnya, itu Anda bisa kemana-mana. Kalau ke Amerika Selatan Anda nggak akan kesasar istilahnya. Gitu. Nah, menurut saya memberikan perspektif kepada kalian semuanya terkait dengan pentingnya berkembang. Baiklah, pada pagi hari ini saya ingin mengumumkan bahwa hari Selasa, sudah tahu ya hari Selasa ya, ada apa hari Selasa, hari Sabtu. Hari Sabtu itu ada kegiatan semacam kuliah umum. Mungkin kalian sudah dapat informasi dari kawan-kawan kalian, semacam kuliah umum. Kuliah umum yang akan disampaikan oleh diplomat atau ya utusan Indonesia di Perutusan Tinggi Republik Indonesia di PT RI. Sudah ada informasi yang kalian dapatkan belum yang itu mengenai itu? Izin Pak. Ya. Ini dengan tema penyelesaian sengketa dagang pada disiplin. Ya. Udah ya.
Ini saya kirimkan flyernya. Nanti juga di Vclass juga ada flyernya terkait hari ini. Saya kasihkan penyelesaian sengketa dagang pada dispute settlement body WTO trade and experiences. Nah, pada hari Sabtu kalian semuanya diminta untuk hadir di sini jam 1. Jam 1 hari Sabtu jam 1. Catat itu tanggalnya ya. Ini pakai Zoom ya. Pakai Zoom. Kira-kira ada nggak gambaran kaitan dengan hukum internasional nih? Ya, karena penting ini. Anda, ya. Kalau menurut pandangan saya terkait tema dari kuliah umum yang akan dibawakan pada hari Sabtu sangat berkaitan erat, Pak. Oleh karena kita tahu bersama bahwasanya di dunia ini setiap negara itu pasti akan saling berhubungan satu sama lain, yang dimana hubungannya itu bisa diplomatik dan dagang. Dalam hal ini tema yang dibawakan pada kuliah umum terkait sengketa dagang, yang dimana terkait perdagangan ini haruslah baik seperti itu, Pak. Semisalnya ada sebuah kemasan harus diselesaikan dengan baik karena mengangkut kerjasama antar negara. Ya, jadi kalian sudah tahu ya bahwasanya World Trade Organization itu adalah satu organisasi internasional. Dia sebagai apa WTO ini? Di dalam HI kedudukannya sebagai apa? Izin, Pak, sebagai subjek ya, Pak? Ya, sebagai subjek. Ya, Badan subjek sebagai subjek hukum internasional. Subjek itu apa? Kemarin saya sebutkan. Ayo, subjek itu apa? Orang atau badan hukum. Gimana? Apa, Nisa? Orang atau badan hukum. Nah, subjek itu orang atau badan hukum. Itu versinya hukum nasional ya. Hati-hati, jangan dibedakan. Subjek itu adalah orang atau badan hukum. Subjek hukum internasional itu apa saja? Kemarin sudah kita ini kan. Apa saja? Ya. Negara, Pak. Organisasi PMI, pemberontak. Tadi siapa tadi? Sabina atau Gaishan? Sabina ya? Sabina. Ya, Pak. Apa subjek? Subjek itu ada negara, ada PMI. Kalau dari slide Bapak ada pemberontak, individu, perusahaan internasional, ICRC. ICRC ya. Jadi subjek itu yang memiliki hak dan kewajiban. Ya. Jadi kalau dikatakan subjek itu kata Nisa tadi individu atau badan hukum. Itu versi hukum nasional. Kalau subjek hukum internasional? Kalau hukum internasional subjek itu ya bisa terdiri pemegang hak dan kewajiban. Kalau didefinisikan secara umum pemegang hak dan kewajiban. Artinya memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan satu aksi dalam satu yurisdiksi hukum tertentu. Ya. Oke. Nah, dalam hukum internasional World Trade Organization adalah merupakan subjek hukum. Dia memiliki hak dan kewajiban. Memiliki hak untuk menentukan atau menyatukan sistem perdagangan di dunia ini. Gitu kan? Dan memiliki satu kewajiban, salah satunya. Memiliki satu kewajiban antara lain adalah kewajiban menjadi pemutus satu sengketa, ya kan? Dia bisa memutuskan salah satu sengketa. Sengketa apa masalahnya? Sengketa dagang itu kan banyak ya. Sengketa dagang
Itu banyak. Salah satunya adalah kenapa sih perlu sengketa dagang? Nah, saya mau tanyakan dulu nih. Kenapa perlu penyelesaian sengketa dagang? Memangnya dalam dagang itu ada permasalahan apa enggak? Kira-kira yang pemikiran sederhananya seperti apa? Penyelesaian sengketa dagang di sini. Memangnya dalam dagang itu ada sengketa enggak? Dagang itu secara umum ya, dagang. Silakan. Izin Mbak, izin jawab. Contoh sederhananya mungkin ketika menjual buah gitu Pak. Menjual buah itu ingin mengantarkan buahnya ke suatu supermarket dan tiba-tiba di jalan transportasinya bermasalah, mungkin bannya pecah atau akinya soak atau lain sebagainya. Dan hal itu akan menimbulkan sebuah sengketa, sebuah permasalahan yang dimana barang yang seharusnya tiba pada hari itu mungkin bisa diundur. Itu contoh sederhananya. Makanya perlu ada penyelesaian sengketa. Iya, ya. Ya, artinya dalam satu perdagangan itu sengketa itu sangat mungkin terjadi. Ya, dagang itu kan bisa jadi juga Anda melakukan transaksi di Amazon, Alibaba, terus ada kan komplain segala macam. Itu baru tahapan individu ke individunya ya. Perusahaan sana dengan perusahaan Anda. Tiba-tiba Amazon melakukan pengambilan data warga negara Indonesia misalnya. Nah, sudah ada itu antara Amazon perusahaan dengan negara itu bisa-bisa. Nah, sengketa dalam satu dagang itu sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, World Trade Organization memiliki satu bagian, memiliki satu subdivisi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sengketa. Nah, namanya DSB, Dispute Settlement Body. Ya. Nah, kalian harusnya bisa mempelajari sekarang kata kuncinya dispute settlement body ini apa? Coba cari di internet. Dispute settlement body ini cari. Sebelum kalian hari Sabtu ikut ini acara ini. Ya, jadi dispute settlement body ini adalah satu apa namanya ya? Saya bilang mahkamah lah ya. Mahkamah atau satu sebidang yang menyelesaikan permasalahan dagang antara satu negara dengan negara lain. Ya, contohnya masalah sering nih masalah tarif gitu ya, masalah tarif, kemudian masalah apa namanya bantuan subsidi pemerintah. Pemerintah ini untuk supaya terdapat perdagangan yang sehat tidak boleh semena-menanya memberikan subsidi yang berlebihan kepada satu perusahaan milik negara, misalnya gitu ya. Itu ada aturan bermainnya. Nah, jadi satu negara misalnya jika dia dirugikan oleh negara lain, negara sebagai subjek ini, jika dia dirugikan oleh negara lain, maka dia berhak untuk mengajukan komplain kepada atau mengajukan keberatan kepada DSB dengan cara akan dipanggil lagi yang tadi itu, orang yang tadi itu, badan. Sorry, ada telepon masuk, saya cancel dulu teleponnya. Nah, jadi di DSB tersebut menjadi satu ajang bukan seperti pengadilan kita saat ini, tapi dia sebagai pihak ketiga yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Dan kita selaku anggota dari WTO ya harus taat dengan keputusan yang diberikan oleh Dewan Dispute Settlement Body, gitu ya. Itu kewajiban kita. Karena kita sudah menundukkan diri dalam WTO, maka kita akan taat dengan keputusan tersebut. Kita diberikan hak untuk menjawab, kita diberikan hak untuk mengajukan gugatan, menangkis tuduhan. Nah, siapa yang kita itu siapa? Negara, gitu kan? Negara itu siapa? Nggak mungkin Presiden Joko Widodo yang turun langsung ya. Nggak mungkin misalnya Sri Mulyani yang turun langsung. Nggak mungkin menteri yang turun langsung ke sana. Tentu ada utusan-utusan. Nah,
Karena pekerjaan kan banyak. Kayak saya nih, kerjaannya di bidang akademik iya, bidang kerjasama iya, apalagi yang terkait banyak itulah. Sehingga saya memiliki satu orang utusan tersendiri yang ingin melakukan atau yang bisa melakukan. Sama dengan Indonesia seperti itu. Nah, dia menetapkan satu utusan. Ya. Di mana utusan itu ditetapkan? Nah, kebetulan di sini ada di Jenewa. Bidangnya tentang WTO ada di Jenewa. Ada juga di New York. Ya. Jadi dia bekerja untuk Indonesia dan dia merupakan seorang pegawai negeri sipil yang memiliki kekhususan di bidang perdagangan. Biasanya orang-orang tersebut yang diutus adalah yang memiliki latar belakang sesuai dengan bidangnya. Ya. Nah, kalau siapa namanya kita akan mendengarkan dari Angga Handian ini, dia adalah terikat kepada atau terkait dengan Departemen Perdagangan. Dia diutus di sana untuk menjadi pemantau atau utusan dari Indonesia. Nah, utusan panas. Kemudian yang menarik nanti di sana tentu Anda akan melihat atau bertanya tentang pengalamannya. Bagaimana satu sengketa internasional itu bisa diselesaikan, ya, gitu. Bagaimana sengketa internasional itu prosesnya seperti apa, gitu ya. Masalah-masalah di sana kan Anda melihat, oh ini masalah internasional, ini masalah bukan internasional. Anda bisa membedakan juga mana kasus perdagangan yang sifatnya dia privat, ya, dengan yang sifatnya dia publik yang bisa diangkat ke WTO. Karena nggak bisa semuanya sengketa dagang itu diajukan ke WTO. Ya, kalau Anda bisa jual beli dengan orang secara privat dengan orang di Cina, ya, itu tidak ada kaitan dengan World Trade Organization, gitu ya. Akan ada orkestrasi dan lain sebagainya. Nah, ini kebijakan publik dan kebijakan pemerintah yang harus masuk ke dalam sini. Nah, jadi yang perlu Anda ketahui tadi WTO merupakan salah satu organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional. Banyak lagi nanti subjek hukum internasional ya selain WTO ini, FAO, kemudian ITU, kemudian nanti lagi di bidang kesehatan, di bidang aviation, kapal, satelit dan lain sebagainya. Gitu. Di bidang ekonomi secara khusus, gitu ya, di bidang keuangan IMF, gitu ya. Nah itu. Nah ini besok kita akan membahas satu organisasi internasional yaitu WTO yang merupakan subjek hukum internasional yang memainkan peranan penting pada perdagangan. Nah itu. Jadi silakan kalian nanti tanya hal-hal yang untuk menggali. Ya, contohnya saja bagaimana bekerja di sana, sejauh mana misalnya utusan tersebut memiliki kewenangan, tentunya sangat menarik untuk Anda gali hari Sabtu tersebut. Nah, pada pagi hari ini, kalau melihat pertemuan yang keempat kita ini, terkait dengan daya ikat hukum internasional ya. Daya ikat hukum internasional sekarang gini, hukum itu maksudnya daya ikat itu apa? Daya ikat itu apa maksudnya? Kalian bisa berkomentar dulu. Daya ikat itu apa? Izin Pak, daya ikat itu yang membuat tertarik seseorang gitu bukan Pak? Yang membuat sehingga dipelajari gitu. Itu versi daya ikatnya, ya terjemahannya secara luas itu ya. Kalau dalam daya ikat hukum, beda itu, penafsiran daya ikat hukum, penerjemahannya beda. Daya ikat, ya. Izin Pak. Tadi siapa tuh? Nur, Iya Pak. Ya Nur.
Nur Azizah. Ya, Nur Azizah, Nurul Azizah. Iya Pak, menurut saya mengikat itu harus ditaati dan dijalani dan tidak apabila tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi Pak. Nah, ya. Jadi daya ikut itu apa yang daya ikat lebih bisa diterjemahkan secara hukum. Kita bicara saya hukum, ada bagaimana ketentuan-ketentuan itu bisa mengikat kita. Kok bisa ya? Kita ini terikat dengan undang-undang korupsi. Nah, gitu kan. Atau enggak, kok bisa ya? Kita ini terikat dengan pasal-pasal KUHP lah contohnya. Maksudnya seperti itu. Kita tidak bisa semau-maunya bebas. Kita terikat. Manusia kan dia memiliki kebebasan. Tapi kebebasan dia ini dibatasi dengan hak-hak orang lain. Gitu ya. Manusia boleh nggak membunuh? Boleh membunuh. Tetapi ada orang yang memiliki hak untuk hidup. Sehingga kewajiban Anda adalah menghormati hak orang lain untuk hidup. Sehingga membunuh itu tidak boleh. Nah, gitu ya. Manusia boleh nggak mengambil barang orang lain? Boleh mengambil barang orang lain. Hanya saja di situ ada hak orang lain yang memiliki barang tersebut, hak untuk memiliki barang. Nah, gitu kan. Sehingga hukum ini berupaya untuk mengikat atau memberikan satu aturan-aturan lah, aturan-aturan main. Agar terjadi apa tujuan daripada hukum adalah ketertiban. Salah satunya ada ketertiban, adanya keadilan, adanya pembagian secara distributif, macam-macam itu sudah Anda pelajari di pengantar ilmu hukum. Ya. Nah, jadi daya ikat hukum internasional. Seperti apakah daya ikat hukum internasional? Seperti apakah hukum internasional bisa menundukkan setiap subjek hukum internasional? Seperti apakah hukum internasional dapat diikuti oleh negara-negara? Anda kan secara tidak sadar sudah mengikuti peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, ya kan? Anda membuat KTP, nah, itu sudah secara tidak sadar Anda sudah mentaat kepada hukum tersebut. Ada takut sudah 17 tahun tapi tidak punya KTP, nanti tidak ada identitas seperti apa. Kemudian Anda ketika menikah mendaftarkan di pencatatan sipil secara agama. Kenapa saya nggak boleh nikah dengan beda agama misalnya itu kan? Anda secara tidak sadar Anda sudah mengikatkan diri ke dalam satu peraturan. Gitu kan? Anda sudah mengikatkan diri, Anda sudah tunduk ke dalam peraturan tersebut. Kenapa? Pernah nggak Anda secara sederhana berkata, kenapa sih saya harus taat kepada peraturan? Ya kan? Anda terbenak. Kenapa Anda harus taat kepada peraturan? Di sini, Pak. Apa? Saya pribadi taat pada peraturan karena sanksi, Pak. Sanksinya apabila saya melanggar atas adanya sanksi. Ada kekhawatiran sanksi. Ya, salah satunya itu. Apalagi yang membuat Anda harus taat kepada peraturan? Untuk menciptakan kedamaian, Pak. Ada ingin sadar bahwasanya Anda itu ingin sesuatu yang tertib, itu kan seperti itu. Ingin sesuatu yang damai, ya kan? Ingin sesuatu hak Anda ini tidak diserang oleh orang lain, kan gitu kan? Nah, Anda sudah sepakat. Apalagi kira-kira yang menjadikan Anda itu? Agar kehidupan menjadi teratur, Pak. Ada keteraturan dalam kehidupan. Jadi Anda, kalau Anda sadar, Anda sebenarnya sudah sadar, kalau saya ikut peraturan, maka orang lain juga harus ikut dong peraturan saya, gitu kan? Nah, sebaliknya, kalau kamu nggak ikut peraturan, ya saya juga tidak akan ikut peraturan. Sehingga kita pun bertaat itu untuk orang lain juga supaya taat. Nah, artinya bisa kita lihat di sini, hukum internasional itu mengikat kenapa? Karena karakteristik hukum internasional itu berbeda dengan hukum biasa. Hukum kemarin sudah saya sebutkan. Di dalam hukum internasional sifatnya itu adalah Koordinatif. Koordinatif sifatnya. Sifatnya tidak seperti perintah hukum nasional. Ya kan?
Tidak ada satu badan pun yang dia mau berhak untuk mewajibkan, oh kamu Indonesia, kamu harus masuk organisasi WTO ya. Kalau enggak, kamu enggak ada, enggak bisa. Kita membuka organisasi, silakan yang mau daftar ke daftar, gitu loh. Tidak ada paksaan karena koordinatif sifatnya, bukan seperti subordinatif. Anda tahu nggak misalnya Undang-Undang tahun 2020 itu sebenarnya mengikat Anda? Nggak tahu. Tapi tiba-tiba Anda harus tahu ketika sudah disahkan di satu lembaran negara, kan gitu. Nah, beda sebenarnya seperti itu. Anda terikat langsung. Nah, kalau di dalam hukum internasional, Anda mengatakan, saya belum pernah menandatangani ini. Saya belum pernah mau tunduk kepada peraturan ini. Kenapa saya harus terikat? Nah, jadi ada semacam persetujuan negara. Karena ini berkaitan dengan negara. Anda berada di satu bawah negara. Ya, punya KTP Indonesia, punya pasar Indonesia, tinggal di negara-negara Indonesia. Anda harus tunduk kepada pemerintah Indonesia, ya kan? Nah, sedangkan di dunia ini punya siapa? Terbalik. Di dunia ini bukan punya satu negara. Dunia ini bukan punya satu orang, ya kan? Negara itu berhak untuk menentukan nasibnya sendiri masing-masing, sebagaimana ada di dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar. Negara berhak untuk menentukan masing-masing. Sehingga jika ada satu peraturan internasional yang dibuat oleh PBB, negara itu yang harus menundukkan diri, mengikatkan diri. Saya akan mengikatkan terhadap peraturan ini. Saya akan mengikatkan atas kebijakan ini. Saya akan terikat dengan resolusi ini. Dengan masuknya Indonesia ke dalam PBB sejak 1950 tersebut, maka Indonesia secara tidak langsung dia mengatakan saya akan tunduk kepada kebijakan-kebijakan yang ada di dalam piagam PBB, kan gitu. Sama aja seperti orang Islam yang mengatakan syahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu kan, sudah yakin sama apa yang disyahadatkannya, tapi kalian nggak sholat misalnya, kalian nggak ngikutin apa yang diperintahkan oleh Rasul, sama aja omongan kalian ini nggak ada artinya. Padahal satu janji itu harus ditepatkan sama orang Kristen juga kan, saat dibaptis misalnya seperti itu kan, apa yang disumpahkan kepadanya. Nah, kalau dilanggar, nah kembali lagi negara juga seperti itu. Dia sudah mengingatkan kepada di dalam satu organisasi besar PBB, ya Anda harus patuh, gitu loh. Harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di situ. Gimana Pak kalau nggak bisa mengikuti? Ya bisa saja, tapi Anda akan terkucil. Tidak akan ada hukuman satu negara, semua negara di penjara gitu, nggak akan. Jangan dibayangkan sanksinya berupa penjara, tapi sanksinya berupa embargo, sanksinya berupa pengucilan, sanksinya berupa apa? Tidak ada orang lain yang mau melakukan kerjasama, itu sanksinya. Nah, jadi daya ikat hukum internasional adalah kembali lagi tadi bagaimana satu negara dia mau secara sukarela mengikatkan diri kepada ketentuan-ketentuan internasional atau instrumen hukum internasional. Oke. Nah, kita akan melihat daya ikat itu seperti apa, munculnya itu seperti apa. Negara ini terdiri dari manusia. Manusia ini sama seperti kalian, sama seperti saya. Ketika saya ingin mengikatkan diri, itu saya punya kepentingan, ya kan? Karena saya mau mengikatkan diri dengan perjanjian dagang, karena saya memiliki satu kepentingan. Contohnya, saya mau berdagang dan berjanji untuk membeli bahan-bahan dari seseorang. Kenapa? Karena saya tidak bisa menciptakan bahan-bahan tersebut. Berarti saya menundukkan diri, tidak akan beli di tempat yang lain, tapi di tempat orang tersebut. Karena ada kelemahan kita tidak bisa menciptakan atau membuat barang-barang tersebut. Negara sama seperti itu. Tidak ada negara yang sempurna. Minggu lalu saya menyatakan, tidak ada negara sempurna yang mempunyai kekayaan yang apa aja ada, nggak ada. Nah, artinya dia tetap membutuhkan negara lain. Dengan cara itu, dia berupaya untuk mengikatkan diri kepada PBB untuk bisa kerjasama dengan negara-negara tersebut. Negara-negara lain juga ingin satu kejaminan.
Jaminan keamanan, benar nggak orang ini mau kerjasama dengan saya? Siapa yang akan bisa menjamin? Jaminannya adalah negara tersebut tunduk kepada satu konvensi atau satu perjanjian. Contohnya di bidang World Trade Organization, ya. Indonesia masuk ke dalam situ. Banyak negara yang masuk menjadi anggota WTO. Kalian harus tahu atau enggak paling enggak tahu secara sekilas member WTO itu siapa saja. Ketika satu negara masuk ke dalam World Trade Organization, dia mempunyai satu kepentingan, kepentingan ekonominya, kepentingan keamanan dia dalam perdagangan. Nah, siapa yang bisa menjamin kalau Anda tidak masuk ke dalam WTO, kalau Indonesia tidak masuk ke dalam WTO, siapa yang akan menjamin jika satu negara menzolimi kita? Siapa yang bisa mengadili? Nah, apakah kita bisa mengklaim? Nah, WTO dibuat untuk memudahkan itu, memudah mengatur perdagangan, contohnya seperti itu. Nah, kita mau tunduk kepada World Trade Organization. Kita mau tunduk kepada hukum internasional. World Trade Organization adalah satu organisasi internasional, dia menciptakan hukum. Dia menciptakan konvensi. Konvensi itulah yang ditaati oleh negara-negara tersebut. Dalam WTO ada melahirkan satu undang-undang dasar lah, misalnya gitu ya. ART-nya ada. Nah, negara-negara di situ biar berkewajiban untuk tunduk kepada ART tadi. Nah, salah satu sumber hukum internasional apa yang dilahirkan oleh organisasi internasional tersebut. Instrumen hukum yang dilahirkan oleh organisasi internasional tersebut. Saya harus minum dulu karena haus. Nah, itu baru masalah daya ikat. Karena penting sekali daya ikat ini. Sebelum kita masuk kepada teori-teori daya ikat ya. Nah, ini kan saya menggambarkan sekilas umum dulu kenapa harus terikat. Anda kenapa harus terikat dengan peraturan. Peraturan akademik kenapa sih saya harus tunduk pada peraturan akademik? Gitu kan. Kalau nggak tunduk kepada akademik, ada yang ngambil 24 SKS, ada yang ngambil 100 SKS kali kuliah, kan kacau dunia ini. Oke, saya masuk ke teori daya ikat. Tadi malam udah saya buka. Oke, silakan nih mau ada pertanyaan, silakan sambil saya mencari bahan saya. Hukum internasional. Apa saya terlalu cepat bicaranya atau terlalu apa ya istilahnya? Gaya bahasa saya memang gaya bahasa menyerempet ya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Lalu bagaimana dengan negara yang tidak mengikat dengan konvensi-konvensi, Pak? Misalnya contoh yang sering kita dengar tuh Laut Cina Selatan. Cina tidak mengakui konvensi yang ditandatangani oleh negara-negara yang wilayahnya diambil oleh dia, sementara dia mengakui pemahaman dia 9 days tersebut. Itu untuk pengesahannya seperti apa, Pak? Di sisi lain, negara tersebut merasa sudah menaati konvensi yang ditetapkan pada PBB, sementara Cina merasa saya tidak punya ikatan akan konvensi itu. Jadi apa kewajiban saya untuk menaatinya? Ya, tadi dikatakan prinsip daripada sifat daripada hukum internasional adalah koordinatif. Sehingga setiap negara tidak diwajibkan untuk tunduk kepada hukum internasional, tapi secara sukarela. Artinya, setiap konvensi tersebut tidak ada kewajiban satu negara tergantung kepentingannya dalam hal menandatangani konvensi-konvensi tersebut. Nah, satu perjanjian ini sebenarnya kekuatannya itu dari jumlah. Ya, semakin banyak jumlah negara yang menandatangani, semakin konvensi tersebut memiliki daya paksa secara psikologi, secara hubungan internasional, ya kan? Malah di sini ya,
Kalau kalian ini ada 90-an orang, kemudian kalian buat perjanjian, tiba-tiba ada 5 orang yang nggak mau mengikatkan diri. Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan adalah membatasi hubungan-hubungan dengan negara-negara tersebut. Itu. Karena kehati-hatian kalian. Dan semakin kuat perjanjian yang kalian buat dengan kelompok yang banyak tersebut. Nah, seperti itu. Ini terjadi. Contohnya saja perjanjian tentang HAM, penghapusan hukuman mati gitu ya. Pasal hukuman mati ini dalam HAM negara-negara barat itu condong menghilangkan hukuman mati. Di Prancis sudah nggak ada lagi hukuman mati. Norwegia nggak ada lagi hukuman mati. Hukuman seumur hidup adanya. Nah, hukuman seumur hidup itu ya Anda dihukum sampai mati. Umur Anda 20 tahun, kemudian Tuhan memberkati Anda dengan umur 70 tahun, ya 50 tahun lah Anda di penjara kan gitu, sampai mati gitu. Nah, negara-negara Arab Saudi itu tidak mau menundukkan dengan peraturan yang mengatakan abolition death, hukuman mati ya. Tidak mau tunduk pada itu. Jadi di turunan-turunan dari konvensi HAM itu ada turunan-turunan lagi namanya protokol-protokol. Ya, konvensi-konvensi itu masih luas. Ada protokol-protokol yang lainnya lagi. Nah, kenapa tidak mau tunduk kepada konvensi? Karena memiliki sejarah, memiliki kebijakan-kebijakan yang tidak bisa tunduk ke situ. Itu ya. Akan tetapi sebenarnya dia tidak bebas. Ketika dia tidak menundukkan dalam satu konvensi, dia serta-merta bukan bebas 100%. Ya, ini secara umum ya, secara umum. Anda tidak tunduk kepada WTO. Apakah Anda artinya mau bebas berdagang dengan negara lain? Enggak bisa. Karena negara yang Anda ajak dagang tersebut ternyata terikat dengan WTO. Gitu loh. Ya silakan cari negara-negara yang tidak terikat dengan WTO. Ya, dari 193 negara tersebut, negara mana yang tidak terikat misalnya? Silakan, tapi apakah negara tersebut punya yang Anda inginkan? Nah, akhirnya daya paksanya, daya ikatnya sudah muncul secara natural gitu ya. Gitu. Cina, seperti dari Cina, konvensi tidak apa-apa, tidak mutat, tetapi pertentangan akan ditetapkan oleh negara-negara sebelahnya yang karena dia mengikatkan diri ke satu perjanjian internasional. Gitu. Jadi secara otomatis ini negara yang tidak mengikatkan dengan perjanjian, sebenarnya negara tersebut secara tidak langsung terikat. Artinya dia tidak semau-mau, karena negara yang terikat tadi dia harus tetap mengikuti konvensi. Nah, ini yang menarik dalam perjanjian internasional. Ya, contohnya saja misalnya tentang korupsi Singapura, tentang ekstradisi dan lain sebagainya antara Singapura dengan Indonesia itu berkembang sampai munculnya kesepakatan. Begitu. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan salah satu ketakutan negara-negara jika tidak mengikuti konvensi yang ada di hukum internasional itu sendiri takut dikucilkan dari pergaulan internasional ya, Pak? Ya. Sebagaimana terus dalam bukunya Sefrani di sini ya, ada buku Sefrani, hubungan internasional, peran hukum internasional dalam hubungan internasional. Profesor Sefrani menyatakan, ya, nanti saya akan kutip di sini, tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, ya kan?
secanggih apapun negara itu. Amerika misalnya, oke lah Amerika adidaya saat ini. Tidak ada yang bisa Amerika tidak akan menutup kerjasama dengan untuk masalah yang sederhana saja ya, tentang kancing baju misalnya, dia akan kerjasama dengan Cina gitu. Nah, seperti itu. Dia juga merasa tadi yang disebutkan oleh Nuriza terkucilkan dari hubungan internasional. Ada daya paksa di situ. Dari segi moralnya, negara-negara tersebut dia mau mengikatkan diri atas kebutuhannya dari segi moralnya. Nah, di sini katakan oleh Profesor Shefrani, pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia merupakan salah satu faktor penyebab saling ketergantungan tersebut. Ya. Adapun faktor yang lain adalah kekhawatiran akan ancaman dari pihak lain. Negara yang lemah dia akan mengikatkan diri dengan satu organisasi untuk menjadi lebih kuat. Ya kan? Dan kemudian saya lanjutkan, yang kemudian mendorong negara untuk memiliki teman sebanyak mungkin. Nah, jadi adapun faktor lain tadi selain kekayaan yang tidak merata adalah kekhawatiran akan ancaman dari pihak lain yang kemudian mendorong negara untuk memiliki teman sebanyak mungkin. Nah, ini kalimat ini yang perspektif ini menarik menurut saya. Kemudian hubungan-hubungan negara, kenapa negara tersebut mau mengikatkan diri? Dikatakan dalam buku di sini, Shefrani juga. Di dalam praktek hubungan internasional kontemporer saat ini, pola interaksi antara state actor, negara sebagai aktor, dengan non-state actor, negara yang bukan sebagai aktor, yang tidak bermain peran, satu sama lainnya dalam hubungan internasional terdiri dari cooperation, competition, dan konflik. Jadi hal itu lumrah antara kerjasama, persaingan, dan pertentangan. Nah, ini hubungan antar negara itulah yang mau tidak mau yang menjadikan negara tersebut terikat satu sama lainnya dan mengikatkan diri. Nah, saya coba masuk ke dalam slide saya ya. Ikat. Ini akan saya tampilkan nanti di apa namanya? Di kelas pengertian daya ikat. Kelihatan ya? Coba dibaca dulu nih. Siapa yang udah bisa baca di kita? Niluh Nita Sari. Panggilannya apa? Sari, Nita, apa Niluh? Hadir, Pak. Panggilannya Nita, Pak. Nita. Niluh itu apa artinya? Niluh itu artinya perempuan pertama, Pak, di keluarga. Oh, bahasa apa itu ya? Bali ya? Iya, Pak. Ya, coba Nita baca di depannya ada apa bacanya? Baik, Pak. Izin membaca ya, Pak. Ya. Pengertian daya ikat hukum. Mazhab hukum alam atau natural law. Hukum itu berasal dan alam dan diturunkan oleh alam kepada manusia melalui akal atau rasionya. Hukum internasional mengikat karena ia adalah bagian dari hukum alam yang diterapkan dalam kehidupan bangsa-bangsa dan negara-negara tunduk atau terikat pada hukum internasional dalam hubungan antar mereka, karena hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Lalu ada hak-hak asasi manusia, kesamaan derajat semua umat manusia maupun kesamaan derajat negara-negara, perlakuan sama bagi setiap orang di hadapan hukum, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita cermati kalimat ini kita lihat hukum internasional itu mengikat. Kenapa? Kalau Anda berpendapat
karena Anda belum sarjana hukum, maka orang akan, apa pula kayak kau omongkan ini kan gitu. Pasti kita akan mendasarkan kepada sesuatu kan. Kamu akan bicara berdasarkan hukum alam, berdasarkan mazhab hukum alam, atau istilah dikenal dengan natural law. Satu negara itu dia akan mengikatkan diri kepada ketentuan hukum internasional karena ini, pertama. Ini alasannya. Ya, satu negara itu dia mau mengikatkan diri. Kenapa? Karena hukum itu berasal dari alam. Hukum itu berdasarkan mazhab hukum alam, hukum itu berasal dari alam. Maksudnya apa sih hukum dari alam? Ya. Hukum ini diciptakan oleh Tuhan, oleh alam kepada manusia melalui akar rasionya. Hukum ini Anda misalnya apa ya sederhananya ya, kedamaian, ya. Bagaimana sih orang akan mikir bagaimana sih supaya tercipta kedamaian? Dengan pola pikirnya dia akan menciptakan peraturan-peraturan supaya damai. Oh jangan dong menebang pohon sembarangan, karena kalau menebang pohon itu dari alam. Pohon itu diciptakan untuk kehidupan kita ke depan, gitu ya. Dipikir oleh manusia. Nah, akal rasio manusia kan dari Tuhan. Di sini katakan, hukum internasional itu mengikat karena ia adalah bagian dari hukum alam. Bagaimana Pak hukum internasional bagian dari hukum alam? Kalau kalian melihat piagam PBB, nah, sudah ada yang pernah baca piagam PBB belum nih? Udah pertemuan keempat. Nah, dibaca ya piagam PBB. Di situ Anda lihat prinsip-prinsipnya. Sangat universal. Maksud saya sangat universal tuh tidak ada negara yang tidak setuju loh dengan itu. Nah, universal. Ketentuannya sangat universal. Kenapa universal? Karena memang dia tercipta dari hukum alam. Ini menurut mazhab hukum alam. Hukum internasional mengikat karena ia adalah bagian daripada hukum alam. Ada ketentuan-ketentuan di dalam hukum internasional, contohnya di dalam piagam PBB yang berasal dari hukum alam, yang diterapkan dalam kehidupan bangsa-bangsa, yang diterapkan dalam hubungan antara satu negara dengan negara lain. Perdamaian, ya, hak untuk hidup, itu kan hak untuk hidup kan hak hukum alam. Semua manusia ini adalah makhluk hidup, dia berhak untuk hidup, itu hukum alam itu. Artinya tidak ada manusia yang boleh dibunuh tanpa ada kesalahan, itu sudah hukum alam seperti itu. Nah, kemudian manusia itu makhluk yang ingin berinteraksi, itu hukum alam, karena sudah dari kodratnya seperti itu. Nanti kami pelajari pada semester 7 filsafat hukum tentang hukum alam. Ini hanya sekilas saja. Negara-negara tunduk atau terikat kepada hukum internasional dalam hubungan antara mereka. Negara-negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan sebagainya, tunduk kepada hukum internasional dalam hubungan antara sesama mereka. Karena hukum internasional merupakan bagian hukum yang tertinggi yaitu hukum alam. Karena hukum internasional itu berasal dari prinsip-prinsip umum yang tidak ada objektif, yang tidak ada subjektivitasnya di situ, maka kita akan tundukkan. Ya kan? Kalau hukum internasional kan subjektif. Kok bisa subjektif, Pak? Iya dong, karena setiap negara tidak memiliki hukum yang sama. Tergantung kedaulatannya. Kalau hukum internasional enggak. Dia bersifatnya objektif. Gitu loh. Nanti tinggal diinterpretasikan oleh negara-negaranya objektifnya seperti apa. Nah, misalnya contohnya perdamaian, negara harus menjaga perdamaian dunia. Ya kan, setiap orang memiliki hak hidup. Itu merupakan yang tertinggi kan. Nah, tinggal saja nanti diinterpretasikan oleh negara-negara memiliki hak hidup itu seperti apa. Setiap orang boleh memiliki hak kesehatan dalam deklarasi human rights, deklarasi UHAM, deklarasi Universal of Human Rights. Semua orang memiliki hak untuk kesehatan. Nah, tinggal nanti diinterpretasikan oleh negara-negara hak kesehatan itu seperti apa.
Nah, artinya itu prinsip-prinsip hukum alam. Semua orang, semua negara akan menyetujui hal itu. Ya. Nah, dan menganggapnya itu hak hukum yang tertinggi. Nah, hak-hak asasi manusia, kesamaan derajat semua manusia, maupun kesamaan derajat asasi negara, perlakuan sama bagi setiap orang di hadapan hukum dan lain sebagainya. Itu adalah hukum alam. Hak manusia, kesamaan derajat, ya kan? Dikatakan juga di dalam piagam PBB, semua orang memiliki hak yang sama, derajat yang sama, di hadapan pengajar memiliki derajat yang sama, bukan masalahnya hitam, putih, sipit, kuning, segala macam, enggak, pendek, tinggi, enggak ada. Semua manusia memiliki derajat yang sama. Itu adalah hukum alam. Hukum, saya yakin yang agama Kristen di kitabnya ada, agama Islam juga di kitabnya ada. Itu hukum alam itu. Ya kan? Manusia itu tidak dilihat daripada suku, rasnya, derajat kekayaannya, tapi dilihat daripada hatinya, dilihat daripada ketakwaannya, dilihat daripada ketaatannya kepada Tuhan. Seperti itu. Ya. Itu sudah hukum alam. Nah, jadi pertama ikat hukum alam. Itu yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya, jadi dari berbagai mazhab akan memberikan pendapat yang masing-masing. Selanjutnya, mazhab hukum positif. Jadi berdasarkan mazhab hukum alam seperti apa, berdasarkan mazhab hukum positif dia ikatnya seperti apa. Nah, mazhab hukum positif mengatakan, hukum itu mengikat masyarakat, hukum itu mengikat bangsa-bangsa, tunduk pada hukum. Disebabkan kenapa? Karena masyarakat sendirilah yang membutuhkan hukum tersebut untuk mengatur kehidupannya. Indonesia mengikatkan pada satu konvensi. Kenapa? Karena Indonesia butuh terhadap aturan tersebut. Indonesia mengikatkan terhadap perjanjian, protokol. Kenapa? Kepada treaty, kepada piagam PBB. Kenapa? Karena Indonesia butuh terhadap aturan-aturan tersebut. Nah, itu daya ikatnya. Jadi ada dua tadi yang mazhab hukum alam dan mazhab hukum positif. Ini ada dua mazhab yang mengatakan seperti itu. Hukum internasional berlaku dan mengikat masyarakat internasional. Ya, hukum internasional ini berlaku dan mengikat masyarakat internasional. Kenapa? Karena masyarakat internasional itu sendiri yang membutuhkan, yang menghendaki untuk tunduk terikat pada hukum internasional. Tidak ada paksaan. Prinsip koordinatif tetap. Koordinatif tetap. Dia terikat kepada hukum tersebut. Dia yang menundukkan hukum tersebut. Karena dia butuh terhadap hukum tersebut. Yang tadi hukum alam mengatakan itu adalah prinsip-prinsip yang bagus. Hukum positif mengatakan dia memang perlu tunduk. Nah, Jelinek mengatakan yang sebagai penganut teori kedaulatan negara, sovereignty state, negara-negara sebagai pribadi hukum yang memiliki kedaulatan bersedia untuk tunduk. Indonesia bersedia untuk tunduk, Amerika bersedia untuk tunduk, dan terikat pada hukum internasional. Karena negara-negara itu sendirilah yang menghendakinya. Tidak ada paksaan, karena mereka yang menghendakinya. Karena kenapa tidak ada paksaan? Dalam perjanjian, jika ada paksaan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Nah, sudah jelas. Anda suruh nikah, dipaksa-paksa tarik-tarik, nggak mau suruh nikah, batal pernikahan tersebut. Karena paksaan di situ. Ya, Anda misalnya buat perjanjian dengan ditodongkan pistol di hadapan kalian, sah nggak? Ya, tanda tangan aja nggak apa-apa, tanda tangan, tapi tidak sah. Itu ada paksaan-paksaan. Tidak boleh. Negara berkehendak secara sadar, ya, sadar. Nah, kemudian selanjutnya ini ada mazhab Wina. Menurut Kelsen, ini mazhab Wina, menurut Kelsen ada dan mengikatnya kaidah internasional, ada dan mengikatnya. Ada dan mengikatnya.
peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum internasional, peraturan terlalu sempit ya, kaidah-kaidah internasional. Kenapa? Karena didasarkan oleh ada dan mengikatnya kaidah hukum lain yang lebih tinggi. Menurut Kelsen, kaidah dari dasar hukum internasional adalah prinsip atau azas pacta sunt servanda. Menurut Kelsen, adanya perjanjian itulah yang mengikat kita. Ya, secara sukarela kita mengingatkan ke dalam perjanjian, dan kita tunduk itu karena prinsip pacta sunt servanda. Apa pacta sunt servanda? Setiap seorang yang berkewajiban untuk menyerahkan diri ke dalam satu pakt, ke dalam satu perjanjian. Itu salah satu kenapa hukum internasional itu mengikat. Dan kita mengakui ada kaidah hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum internasional. Nah, jadi itu daya ikat hukum internasional. Sebentar, saya skip dulu. Stop share. Baik, ada pertanyaan tidak sampai sini? Sebelum saya mencari. Izin, Mbak. Ya. Tentang hukum alam itu kan konsepnya hampir sama kayak hukum asasi ya, Pak. Sebenarnya itu mereka sinonim yang sama atau hukum asasi itu sendiri bagian dari hukum alam, Pak? Hukum asasi itu adalah bagian hukum dari hukum alam. Hukum alam itu kan sangat luas ya. Jadi ceritanya kenapa hukum alam? Ceritanya nih. Kalau saya baca-baca buku itu, hukum alam itu dahulunya namanya hukum Tuhan. Hukum Tuhan, kemudian itu dipelopori oleh para pemikir Yunani dan Romawi. Para pemikir Yunani dan Romawi itu dulu kan mengenal dewa, hukum Tuhan, hukum dewa, hukum Tuhan. Kemudian setelah itu berubah menjadi hukum alam karena istilah hukum Tuhan, hukum ini tidak bisa diterima oleh semua negara. Karena kita ketahui negara ada yang tidak mengenal Tuhan. Gitu. Jadi untuk supaya netral, hukum alam, natural law. Tapi kita tidak memungkiri alam itu berasal dari siapa. Nah, gimana terus lanjut? Siapa? Saya potong tadi. Halo? Ya, Pak. Ya gimana terus? Iya, tadi cuma mau melengkapi doang, berarti hukum alam itu mencakup lebih luas ya, Pak? Ya, mencakup lebih luas. HAM itu adalah bagian daripada hukum alam. HAM adalah bagian daripada hak-hak asasi manusia, adalah bagian daripada hukum alam. Di dalam deklarasi hak asasi manusia, di situ kalian bisa lihat sangat universal sekali ininya, prinsip-prinsipnya. Terus ada lagi pertanyaan? Saya, Pak. Ya, Alifa. Kan tadi setiap negara itu punya daya ikat terhadap konvensi. Nah, apakah setelah adanya daya ikat itu setiap negara itu harus atau wajib meratifikasi konvensinya atau hanya sekedar mengakui, Pak? Dalam perjanjian internasional itu ada beberapa tahapan. Kemudian yang tiap tahapan itu sampai kepada tahapan dia harus menurunkan dalam peraturan perundang-undangan negara tersebut. Ada yang mengakui, ada istilahnya bisa lupa saya. Ratifikasi, ya. Ada juga yang hanya dia mengakui, ratified, meratifikasi. Nah, apa mengakui dengan dia meratifikasi misalnya, gitu kan? Ya dia mengakui, saya mengakui agama Anda itu agama Kristen. Tapi saya tidak bisa melaksanakan itu. Beda kan?
Nah, kalau saya sudah menandatangani, saya akan melaksanakan apa kebijakan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Oke, saya akan menghargai Anda. Gitu. Nah, ada negara yang hanya bisa seperti menandatanganinya, melaksanakan, mengimplementasikan dalam peraturannya. Ada hanya negara-negara yang hanya join di sana untuk sebuah pengakuan. Gitu. Nah, dalam perjanjian internasional nanti akan Anda lihat, Anda akan mendalami bagaimana suatu perjanjian tersebut dapat mengikat. Ya, ada lagi? Cukup jelas ya. Next, ya silakan Talita Elian Delinda. Ya Pak, jadi kan ini ada 3 mazhab. Nah, munculnya setelah hukum alam, kemudian munculnya mazhab lainnya itu karena di hukum alam ada kelemahan atau gimana ya Pak? Ya. Jadi hukum alam itu sifatnya kan abstrak, ya. Sifatnya universal. Nah, tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan. Nah, maka muncul lahir mazhab hukum positif. Iyalah, pasti abstrak namanya hukum alam kan, ya harus diterapkan dalam peraturan yang lebih abstrak lagi, gitu loh. Tidak semua bisa diselesaikan dengan hukum alam. Hukum positif pun tidak bisa diselesaikan semua dengan hukum positif. Ada mazhab hukum progresif, gitu kan. Contohnya hukum progresif itu mencuri harus ada barang nyatanya, nggak bisa sekarang ini bahkan mencuri data itu nggak ada barangnya itu berkata mencuri. Jadi berpikirnya harus progresif. Hukum positif pun tidak bisa menyelesaikan semuanya permasalahan yang ada di kita. Nah, muncul seperti itu. Nah, jadi perkembangan zaman yang mengarahkan bahwasanya hukum itu harus diselesaikan dengan berbagai macam aliran. Mana apa yang benar antara aliran mazhab hukum alam, hukum positif, ada lagi yang lain-lainnya itu. Ya semuanya benar mazhab. Mazhab kan satu evolusi ya. Evolusi pemikiran ya. Semuanya ada rangkaiannya, tidak bisa mengatakan ini salah, ini benar. Itu bisa digunakan oleh kita dalam berargumen. Nanti kalau misalnya Anda ikut mahkamah, peradilan mahkamah, apa PSBA dan sebagainya. Kalau nggak ketemu di hukum positif, Anda harus merujuknya ke hukum universal, ke hukum alam, gitu loh. Kan tidak semua juga bisa diselesaikan dengan hukum positif, tidak bisa diselesaikan hukum yang Anda lihat secara pasal-pasal kan. Bisa jadi ada satu kejadian, fakta kejadian yang tidak bisa diselesaikan, Anda harus beralih kemana? Ke hukum alam, gitu. Nah, itu nanti kan ada calon hakim, pengacara, calon advokat, calon konsultan, segala macam. Anda harus bisa merangkai itu semuanya. Prinsip hukum alamnya ada. Gitu. Nah, sama seperti dalam Islam kan ada Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran itu ada mazhab-mazhab kan. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Itu mereka siapa? Mazhab-mazhab itu kan aliran. Bukan aliran dalam arti negatif ya. Mazhab itu ada aliran dalam arti untuk interpretasi Al-Quran. Di dalam mazhab Syafi'i itu tidak banyak ditemukan terkait dengan perbankan atau ekonomi. Nah, karena memang zamannya berbeda lahirnya gitu. Nah, di dalam setiap mazhab tersebut. Hukum alam tidak bisa menyelesaikan semuanya. Iya, karena lahirnya beda. Tetapi satu sama lain boleh nggak menyalahkan? Tidak bisa menyalahkan. Nanti dalam pengantar filsafat hukum Anda akan diantarkan kepada pemikiran yang lebih bijak. Artinya tidak boleh satu mazhab menyalahkan mazhab lain karena proses penemuan mazhab itu melalui metode, melalui proses berpikir yang benar. Gitu. Ada lagi? DIKAT, hukum internasional, silakan ditanyakan. Jangan malu bertanya, hal-hal yang kecil pun tanyakan saja.
Karena ini adalah sebelum kalian nanti membaca kasus-kasus perang Afghanistan, apalagi nanti yang akan ada yang muncul-muncul semuanya. Ini adalah dasar-dasarnya yang harus Anda kuasai. Ya, kaitannya apa sih dengan hukum pidana sih Pak? Ini hukum internasional misalnya, banyak kaitannya. Pidana itu kan ada secara pidana, ada hukum bagi negaranya, negara tersebut dia harus meratifikasi konvensi. Kalau ada perjanjian terkait dengan konvensi pemidanaan segala macam, ada kaitannya dengan hukum internasional. Gitu ya. Apalagi sekarang korupsi misalnya. Indonesia belum menandatangani konvensi tentang anti korupsi secara keseluruhan. Apa yang dikatakan di dalam konvensi korupsi itu, korupsi adalah 5 hal misalnya ya, 5 hal. Tapi di Indonesia di undang-undangnya cuma baru menentukan 3 hal korupsi. Mana yang 2 halnya lagi? Nah, itu kan penting. Ada kaitannya antara hukum internasional dan hukum-hukum nasional yang ada di negara-negara kita ini. Gitu. Oke, next. Semoga penjelasan saya tidak terlalu ribet ya. Apa yang perlu saya tekankan di sini? Silakan Anda sampaikan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya terkait perjanjian ekstradisi, Pak. Ya. Apabila di suatu negara itu sedang melakukan DPO gitu, Pak, dan ditemukan di negara lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi antara negara yang satu sama yang lain gitu, Pak. Itu gimana ya, Pak? Jadi ada nggak perjanjian-perjanjian khusus di luar ekstradisi itu, Pak, untuk melakukan pencarian DPO itu, Pak? Ekstradisi adalah suatu gini. Ada sudah tahu maksudnya ekstradisi ya? Iya, Pak. Ya, ekstradisi itu yang dimaksud itu apa? Ekstradisi. Kalau yang saya tahu perjanjian ekstradisi itu perjanjian antara satu negara dengan negara lain itu terkait bukan pengamanan, misalnya ada suatu narapidana yang ada di suatu negara gitu, Pak. Jadi gimana ya, negara satu itu mengamankan narapidana itu, Pak, nanti bakal diambil sama negara yang bersangkutan gitu. Ya. Jika belum ada perjanjian ekstradisi antara satu negara dengan negara lain, maka negara yang meminta seseorang tersebut untuk dibawa ke negaranya tidak bisa memaksakan hukumnya. Tidak bisa memaksakan, tetapi bukan berarti negara yang memiliki orang yang dicari tersebut, bukan berarti negara yang memiliki orang yang dicari tersebut tidak boleh mengembalikan. Gitu loh. Ini pernah terjadi nih. Dulu kita belum ada ekstradisi tentang koruptor di Singapura ya, orang Indonesia ya, sehingga susah nyarinya. Kita melihat dia jalan sini nggak berani kita nangkep, ya kan? Kita tahu belum ada perjanjiannya. Dan ketika kita mengambil orang itu tanpa ada perjanjian antara satu negara, kita melanggar apa namanya kebiasaan hukum internasional atau melanggar aturan internasional tentang ekstradisi seseorang. Haknya. Jadi kita nggak boleh semena-mena karena orang tersebut sudah berada di wilayah orang lain. Ya. Nah, pengembalian orang yang dicari tadi atau pemberian orang yang dicari tadi, walaupun belum ada ekstradisi, bisa dilakukan dengan negotiation, dengan negosiasi. Artinya ya walaupun belum ada perjanjian, sebenarnya kami ini butuh orang ini. Itu negosiasi. Nah ini udah diplomat yang bermain. Bukan berarti tidak ada ekstradisi, tidak bisa dikembalikan. Masih tetap bisa dikembalikan dengan proses negosiasi diplomatis. Memang kalau sudah ada ekstradisi, perjanjian ekstradisi antara satu negara dengan negara lain, akan menjadi mudah, akan menjadi gampang. Proses birokrasinya akan lebih mudah. Kalau belum ada, melalui negosiasi. Kalaupun negosiasi gagal, ya kita tidak bisa melakukan hal itu. Contohnya
ini telah terjadi Snowden. Ya, Snowden. Snowden itu satu pegawai Amerika yang memegang data-data Amerika. Coba kalian lihat itu film Snowden itu. SNODEN. Itu satu warga negara Amerika yang bekerja di Amerika, kemudian dia keluar dari Amerika untuk kabur ke tempat lain karena dia menemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Nah, sedangkan dia memegang data-data yang ada di Amerika, dicari-cari sampai ke Soviet segala macam. Balikin, enggak, kan dia mau balikin, gitu kan. Nah, tidak bisa dipaksakan, itu cukup tegang antara Amerika dengan Soviet apa sekarang nih? Kok bisa SAP dengan Rusia ya. Nah, seperti itu. Jadi ekstradisi diperlukan untuk pengembalian, tetapi tidak mesti ada ekstradisi baru bisa dikembalikan, tergantung daripada negosiasi negara-negara tersebut. Semacam misalnya ada ini terkait dengan harta kekayaan kita yang di Swiss, gitu kan. Swiss itu termasuk negara yang penyimpan harta kekayaannya. Negara-negara yang warga negara yang pengen aman, ya dimasukkan hartanya di Swiss. Swiss boleh nggak membuka data-data tersebut? Ya, kalau tidak ada perjanjian, tidak bisa dia membuka data-data pribadi para nasabahnya, gitu. Nah, ini mesti dengan perjanjian. Bagi Swiss sendiri menguntungkan karena ada yang masuk, gitu loh. Ada uang yang masuk. Nah, bagi kita merasa dirugikan karena telah dicuri uang kita pergi ke negara tersebut. Nah, karena Swiss adalah negara netral, ya, negara netral, jadi mereka menganggap tidak boleh terikat dengan perjanjian yang sifatnya menggugurkan atau mencemari kenetralan dia, gitu. Gitu mungkin Nabila Farah ya yang bisa ditanggapi. Baik Pak, terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya kita sampai jam berapa sih? Izin Pak, sampai jam 9. Oh iya, masih ada. Iya, silakan. Gimana, Julius? Saya ingin bertanya, namun di luar materi, Pak. Ya. Terkait itu, Pak. Absensi kemarin itu, Pak, yang bermasalah di kelasnya kan waktu itu sedang down, Pak. Itu nanti saya yang rekapkan atau bagaimana, Pak? Iya, direkapkan aja lah oleh Julius. Ya. Saya nggak terlalu ini. Nanti saya akan rekap manual di mana, di V-Class dan Siakadu. Oke, nggak ada masalah. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan lagi terkait hari ini, saya berharap kalian bisa hadir pada pertemuan Sabtu. Ya, Sabtu ada pertemuan. Itu sifatnya, kalau ketua bagian sifatnya itu wajib bagi ketua bagian itu ya, menginstruksikan kepada saya. Wajib, mungkin nanti ada absensi juga ya. Tapi saya ini saya menekankan kepada manfaatnya yang lebih besar dari wajibnya ya. Anda wajib hadir, tapi manfaatnya cukup besar untuk pengembangan ilmu. Jadi silakan diikuti kuliah umum tersebut. Dan silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan sekarang. Mungkin siapa tahu dapat hadiah pulsa pertanyaan. Oke. Terima kasih semuanya. Jika tidak ada pertanyaan, nanti bisa kalau ada pertanyaan, saya buat forum aja ya. Forum di V-Class dan kita bisa tanya jawab. Itu istilah nanti sudah dijawab ya. Istilah itu untuk forum kalian bisa tanya jawab di situ. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Izin Pak. Ya. Boleh tidak Pak untuk meminta rekaman saya video? boleh. Saya posting nanti di V-Class. Kemarin belum saya posting ya. Saya akan posting di V-Class. Nanti kalian bisa nonton di V-Class semuanya. Izin juga Pak untuk memberikan file-file pembelajaran sebelumnya Pak. Iya. Kayaknya udah masuk deh ini Pak.
pembelajaran. Kalau yang saya lihat, siapa tahu ini saya selip ininya. Kemarin kayak ini nih, contohnya nih, TV kelas saya. Ini sudah muncul harusnya terkait dengan sejarah hukum internasional, pengertian, turn on. Nah, terkait dengan sejarah hukum internasional kan sudah kalian dapatkan ya, katanya kemarin belum. Nih saya sharing nih, screen. Salah. Ini nih, kalian bisa lihat di sini, ini layar kelas saya. Ini kan sudah ya. Ini pertemuan pertama nih, ini pertemuan pertama kalian dengan Prof. Sejarah hukum internasional kan, Prof kan hanya menjelaskan mengenai globalisasi. Terus saya tekankan tentang sejarah. Sejarah saya masukkan ke dalam sini, ini udah bisa dilihat kan, Prof. Atip? Iya, Pak. Udah ya. Nah ini sejarah ius gentium segala macam ada di sini nih. Cuman yang kalian ini ada nih. PPT-nya udah ada sejarah ya. Kemarin kan yang bilang belum. Nah kemudian hari ini penguatan pengertian HPI ini sudah ada. Nah nanti hari ini di sini tapi belum saya masukkan videonya, nanti saya akan masukkan pertemuan ketiga atau kedua gitu ya videonya di sini ya. Nanti ikan nanti akan saya posting juga videonya di sini. Sama PPT-nya ya. Janji. Oke. Terima Baik. kasih, Pak. Sama-sama. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Hmm? Maaf, izin bertanya lagi, Pak. Tadi di bagian absensi agak terputus sinyalnya. Jadi absensi yang disiapkan itu saya yang bantu rekap Bapak ya? Ya. Oke. Boleh. Baik, Pak. Yang nggak masuk aja lah. Oh, izin Pak untuk meminta data daftar nama dan NPM yang masuk di Fiklasnya, biar saya bisa merekap siapa saja yang tidak hadir di Siakadunya. Oh, berarti ini nih daftar namanya. Bentar dulu. Ini sudah. Oh, Izin ya, bertanya, ya. Pak. Ya. Kalau misalnya pagi kan Piklasnya sering bermasalah, sedangkan absensinya dibatas. Jika melewati jamnya kita tetap hadirkan atau bagaimana, Pak? Soalnya kan Piklasnya sering bermasalah kalau pagi. Itu yang saya sedang pikirkan. Mungkin absensinya mesti berlakunya sejam setelah perkuliahan kali, biar nunggu sepi dulu kali ya. Oke, Pak. Terima kasih. Coba saya ini kan. Oke, cukup? Cukup, Pak. Terima Baik. kasih, Pak. Ya, sama yuk semuanya.